kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin teman-teman yang sudah doa. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Minggu kemarin materinya sampai mana? Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Coba buka bukunya bahasa Indonesia. Kak, tuh bukunya di situ. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Materi tentang tanda tanya, Kak. Kalimat tanya. Ya. Udah pada paham tentang kalimat tanya? Udah. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Gak ada tahu? Cerpen itu cerita pendek. Jadi tujuan pembelajaran kita itu kalian dapat menyebutkan unsur-unsur cerita pendek seperti tema, tokoh, alur, konflik ataupun amanat. Nah, cerpen itu adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan ceritanya relatif singkat dan pendek. Jadi, cerita pendek itu bisa yang tidak nyata, bisa karangan kalian ataupun kayak pengalaman kalian. Unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada tema, alur, tokoh, dan pewatakan, ada latar, sudut pandang, ada gaya, dan ada amanat. Nah, untuk tema itu adalah isi cerita. Alur, ada yang tahu alur itu apa? Alur itu seperti jalan cerita. Nah, sedangkan tokoh itu pemeran. Pewatakan itu kayak sifat seperti jahat, baik. Sedangkan latar itu tempat di mananya terjadinya cerita itu, baik di sekolah, di lapangan, ataupun di tempat bermain. Sudut pandang itu berhubungan dengan siapakah yang menceritakan kisah dalam cerpen. Sedangkan gaya itu cara khas pengarang dalam mengungkapkan ekspresi seperti senang, sedih, ataupun marah. Nah, sedangkan amanat itu bagian akhir yang merupakan pesan. Nah, apa yang bisa kalian dapat
pesan dan dari cerita pendek yang kalian buat ataupun yang kalian baca. Nah, sampai di situ udah paham cerpen itu apa? Apa cerpen itu? Cerita pendek. Yang apa? Gak apa-apa, lanjut aja kayak biasanya. Cerita pendek yang tidak benar-benar terjadi. Di sini ada tugas. Tugasnya itu dikerjakan di kertas lebar. Iya, tulis.
talinya tutup. Oke, coba perhatikan dulu. Udah tahu kan tugasnya kayak mana? Soal pertama kan siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Udah tahu kan? Nah, kalian cari jawabannya dari cerita ini. Di mana latar kejadiannya? Di sekolah kah? Di rumah kah? Apa tema dari cerita tersebut? Paham kan? Ya. Ya, soalnya tulis. Yang udah siap kumpulkan ke depan ya. Siap. Kumpulkan. Mantap. Akmal udah siap? Udah siap semuanya? Siap. Semuanya udah paham kan cerita pendek itu apa? Ya. Oke, jadi pertemuan kita lanjutkan minggu depan tentang cerita